di Widi 1990 Channel dan saat ini kamu sedang menyaksikan video melihat produksi perahu berbahan kayu jati di Desa Bandung Harjo, Donorojo, Jepara. Segenap kru dari Widi 1990 Channel mengucapkan selamat menyaksikan. Di Kecamatan Jepara dan Kecamatan Melongo memiliki tradisi panjang dalam pembuatan perahu dan kapal tradisional, serta dikenal sebagai pusat pembuatan perahu nelayan dari kayu jati. Namun di Desa Bumi Harjo, Bandung Harjo, dan beberapa daerah di Kepulauan Karimun Jawa juga dikenal sebagai tempat pembuatan perahu untuk keperluan nelayan setempat. Keahlian para pengrajin di Jepara telah menarik perhatian banyak pihak, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, yang membutuhkan perahu-perahu berbahan kayu jati yang kuat dan tahan lama. Dalam video ini, kami meliput lokasi pembuatan perahu atau kapal berbahan kayu jati di Desa Bandung Harjo. Jepara dikenal sebagai salah satu pusat pembuatan perahu tradisional di Indonesia, dan perahu yang terbuat dari kayu jati menjadi pilihan utama karena kayu jati dikenal memiliki ketahanan sangat baik terhadap cuaca dan air laut. Berikut adalah langkah-langkah umum dalam pembuatan perahu nelayan dari kayu jati di Jepara. 1. Pemilihan kayu jati. Kayu jati yang digunakan untuk membuat perahu biasanya berasal dari hutan sekitar Jepara atau daerah lain yang memiliki pohon jati berkualitas. Kayu yang dipilih harus yang tua, keras, dan bebas dari cacat. Pemilihan kayu yang tepat sangat penting untuk memastikan perahu tahan lama dan kuat. 2. Pengeringan kayu. Setelah kayu dipilih, proses pengeringan dilakukan untuk mengurangi kadar air dalam kayu, sehingga tidak mudah melengkung atau retak setelah digunakan. Pengeringan ini bisa dilakukan dengan cara alami, diangin-anginkan, atau menggunakan proses pengeringan dengan oven khusus kayu. 3. Perancangan dan pemotongan. Sebelum proses pembuatan dimulai, perancang perahu atau tukang kayu akan membuat sketsa atau model perahu sesuai dengan ukuran yang diinginkan. Biasanya, perahu nelayan di Jepara memiliki bentuk yang panjang dan sempit untuk memudahkan pergerakan di laut. Setelah itu, kayu dipotong dan dibentuk sesuai dengan desain. 4. Pembuatan rangka atau kerangka perahu. Proses pembuatan dimulai dengan pembuatan kerangka perahu, yang terdiri dari beberapa bagian utama seperti tulang dan balok yang akan menopang struktur perahu. Papan ini disusun secara horizontal dan dipaku pada kerangka utama. Kemudian, bagian dasar perahu yang lebih tebal akan dipasang untuk memberikan kestabilan dan daya apung. 6. Penyambungan dan penghalusan. Setelah semua bagian perahu dipasang, tukang kayu akan melakukan penyambungan antar bagian menggunakan paku dan pasak kayu dan harus kuat agar perahu tidak bocor. Beberapa bahan perekat yang umum digunakan dalam pembuatan perahu kayu jati di Jepara adalah 1. Lem atau perekat berbasis resin epoksi. Epoksi adalah salah satu bahan perekat terbaik yang digunakan menyambung kayu jati, karena memiliki daya rekat yang sangat kuat dan ketahanan terhadap air. 2. Getah damar atau resin alam lainnya adalah bahan alami yang sering digunakan oleh pengrajin tradisional untuk merekatkan sambungan kayu. 3. Tar dan pitch yang terbuat dari bahan organik yang dipanaskan, seperti kayu atau batu bara, juga digunakan dalam pembuatan perahu nelayan untuk menyegel sambungan dan celah pada perahu kayu jati. 4.
Pasak kayu dan sambungan tenon, yaitu teknik sambungan pasak kayu atau pek and dowel atau sambungan tenon tanpa menggunakan perekat kimia. Setelah proses penyambungan, seluruh permukaan kayu dihaluskan dengan alat-alat tradisional untuk menghindari goresan atau serpihan yang bisa mengganggu penggunaan perahu. 7. Pengecatan dan pelapisan. Agar perahu lebih tahan terhadap cuaca ekstrim dan serangan organisme laut seperti jamur atau lumut, permukaan kayu jati diberi lapisan pelindung. 8. Terakhir, pemasangan aksesori dan perlengkapan tambahan seperti kemudi, layar, dan pelengkap lainnya seperti ruang untuk menyimpan alat tangkap ikan dan hasil tangkapan. Pembuatan perahu nelayan dari kayu jati di Jepara sangat bergantung pada keterampilan dan pengalaman tukang kayu tradisional. Mereka biasanya mewarisi keterampilan ini dari keluarga atau komunitas mereka, dan menggunakan alat-alat tradisional seperti gergaji tangan, pahat, palu, dan pasak kayu. Dengan teknik-teknik tersebut, perahu nelayan yang dibuat di Jepara memiliki daya tahan yang luar biasa dan sudah dikenal di berbagai daerah pesisir di Indonesia. Untuk harga perahu tanpa mesin atau hanya struktur kayu dengan ukuran panjang 5–10 meter, lebar 1,5–2,5 meter, dan kedalaman 0,7–1 meter, biasanya dihargai antara Rp15 juta hingga Rp50 juta per unit. Sedangkan perahu mesin outboard atau inboard dengan ukuran panjang 7–12 meter, lebar 2–3 meter, dan kedalaman 1 meter, biasanya dihargai antara Rp50 juta hingga Rp150 juta per unit. Perlu diketahui yaitu faktor yang mempengaruhi harga, diantaranya jenis dan kualitas kayu, desain dan kerumitan pembuatan, kualitas cat dan pelapisan, ukuran perahu. Perlu dicatat bahwa harga ini bersifat perkiraan dan bisa bervariasi tergantung pada lokasi dan produsen, serta permintaan pasar pada waktu tertentu. Akhir kata, terima kasih sudah menonton video di Widi 1990 channel, dan jangan lupa bantu kami agar terus berkembang dengan cara subscribe, like, komen, serta klik tombol lonceng untuk mendapatkan update. Sampai bertemu di video-video kami selanjutnya.